Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puber Putra Pakuan Belajar. Perkenalkan, nama saya Tegar Tarmigan Baktiarso. Saya hari ini akan menjelaskan tentang pemanfaatan artificial intelligence untuk perkembangan di Arduino untuk mata pelajaran informatika. Nah, hari ini mungkin kita berkenalan dulu dengan apa itu Arduino. Yang pertama adalah di dalam dunia teknologi, pemanfaatan AI di dalam pengembangan Arduino ini sudah semakin berkembang. Nah, Arduino sendiri adalah sebuah platform microcontroller yang fleksibel, yang dimana bisa dengan mudah kita kembangkan untuk menciptakan inovasi yang menggabungkan antara kemampuan kecerdasan dan terintegrasi dengan AI. Proyek Arduino sendiri bisa melakukan pengolahan data berupa sensor, pengenalan suara, dan banyak lagi. Nah, ini untuk sejarah Arduino. Jadi Arduino sendiri itu dikembangkan awalnya itu pada tahun di 2025 sebagai prototyping dan terus berkembang sampai saat ini. Nah, biasanya Arduino itu sebagai untuk media pembelajaran, pengenalan komponen elektrikal dan bahasa pemrograman, yang mana bisa untuk melatih critical thinking dan problem solving skill. Kita lanjut ke komponen utama dari Arduino sendiri. Yang pertama yang paling penting adalah microcontroller, yaitu untuk sebagai central processing unit di Arduino itu sendiri. Yang kedua ada digital I/O points, yaitu sebagai interface untuk digital input dan output sinyal. Yang ketiga ada analog dan input pins. Keempat ada power supply sebagai provide power untuk si Arduino sendiri. Berikutnya ada untuk USB interface, yaitu untuk menghubungkan si Arduino ini ke PC atau desktop kita. Lanjut ada reset button, ini untuk mereset pemrograman yang sebelumnya sudah kita simpan agar kita bisa merefresh program selanjutnya. Berikutnya ada crystal oscillator dan terakhir ada voltage regulator. Oke, bahasa pemrograman yang support di Arduino sendiri. Nah, dia lebih ke pemanfaatan bahasa pemrograman C dan C++. Pemanfaatan AI. Nah, jadi karena sekarang itu perkembangan teknologi semakin maju, otomatis AI ini sangat membantu kita dalam proses pengembangan di coding suatu program. Di antaranya untuk melengkapi atau belajar tentang sensor data, lalu bisa juga untuk voice pembenaran suara. Berikutnya juga buat image recognition untuk pemulihan image berbasis Arduino juga bisa. Dan ini yang terakhir yang mungkin sedang masih banyak dikembangkan yaitu tentang IoT atau Cloud Integrasi System. Oke, kita lanjut ke sesi praktek. Oke, berikutnya kita akan ke sesi praktek. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan sebuah proyek yang saya sudah buat dengan anak-anak. Ini adalah sebuah sensor RFID, yang mana di proyek ini saya menggunakan Arduino R3 yang tipe Mega, lalu ada modul RFID-nya, lalu ada buzzer sebagai sinyal suara. Di sini juga saya pakai LED warna merah sebagai false dari si sensor. Jadi kalau misalnya salah kita ngetap, dia akan nyala warna merah. Dan LED warna hijau ini untuk sesi true atau dalam artian RFID-nya benar. Berikutnya di sini juga kita memakai beberapa kabel jumper, tapi di sini saya pakai kabel
jumper male to female. Berikutnya ada satu buah resistor dan papan breadboard sendiri sebagai base landasan dari project tersebut. Nah, berikutnya mungkin dari teman-teman masih bingung bagaimana cara membuatnya, karena memang sesuai dengan judul awal kita memanfaatkan AI untuk perkembangan codingan. Di sini kita akan buka yang pertama, yang paling banyak digunakan adalah ChatGPT. Di sini teman-teman harus memasukkan form yang lengkap. Bisa kita mulai formnya. Misalnya di sini saya buatkan saya sebuah program Arduino Uno. Nah, di sini harus lengkap ROM-nya karena papan base untuk Arduino sendiri jenisnya banyak, ada yang R3 Mega, ada yang R3 biasa, sampai yang bentuknya mikro atau lebih kecil. Dengan menggunakan modul sensor RFID dilengkapi dengan LED merah dan hijau, juga dengan buzzer. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul hasil dari AI-nya, itu berupa komponen yang apa saja yang dibutuhkan, seperti tadi saya share ke teman-teman, ada Arduino dan lain-lain. Berikutnya, karena kita mungkin kalau awal belajar codingan bingung, naruh pin kabelnya di mana, di sini sudah tersedia untuk koneksi pinnya, untuk SDA, ini dari Arduino Uno, ini bisa disambungkan dari pin SDA ke pin 10 di Arduino Uno sendiri. Jadi nanti kita tinggal nyocokin saja pin ke pinnya saja melalui jumper kabel female to male. Lanjut kita turun ke bawah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk GND. GND ini adalah ground. Ground ini adalah untuk sisi negatif arusnya. Jadi jangan kebalik. Nah, ini adalah contoh hasil prom yang tadi barusan kita buat bareng-bareng. Ini tinggal kita copy saja. Berikutnya, kita buka yang namanya Arduino IDE-nya. Nah, di sini jangan lupa teman-teman, sebelumnya kita menggunakan kabel untuk mengkoneksikan antara Arduino-nya dan si IDE-nya. Ini kita masukkan ke jack-nya. Tunggu sampai dia menyala. Nah, di sini teman-teman, ini kita diawali dengan memilih bagian sketch. Ini masih sketch bawaannya. Kita pilih file. Lalu pilih new sketch. Kita tunggu sebentar. Nah, hal yang perlu dan sangat penting kita perhatikan sebelum kita mengupload tadi program dari ChatGPT adalah koneksivitas dari si modul Arduino-nya ke desktop atau laptop kita. Kita harus di sini harus memperhatikan di sini kita bisa baca Arduino Uno-nya COM9 tidak terkoneksi. Jadi kita harus mencari portnya yang aktif. Kita bisa klik di bagian sini, lalu pilih misalnya ini ya. Lalu untuk boardnya kita bisa pilih di bagian sketch, tools, lalu boardnya, lalu pilih Arduino VR boards, lalu pastikan di R3 Arduino Uno-nya. Habis itu kita oke. Nah, ini sudah connect ya. Berikutnya codingan awal yang dari defaultnya kita hapus, Ctrl A lalu delete. Berikutnya kita pastekan codingan dari ChatGPT tadi. Nah, di sini kita bisa perhatikan LED-nya menyala. Jadi nanti ketika kita ada sesi compile dan upload, dia LED-nya akan berkedip menandakan kita sudah sukses
mengupload codingan tadi ke papan sini. Berikutnya kita compile dulu. Compile. Nah, kalau ada error seperti ini, kita jangan bingung teman-teman. Kita tinggal copy saja errornya. Kita balik lagi ke ChatGPT-nya. Kita pastekan errornya di sini. Oke, jika teman-teman menemukan ada notifikasi kode error, teman-teman nggak usah bingung, kita cukup pastekan kembali codingan tadi di AI seperti ini. Tunggu sampai dia memulihkan codingannya. Nah, ini sudah jalan. Nah, setelah kita mendapatkan codingan yang benar, sekali lagi kita perhatikan di sini ada 3 LED, ada LED on, L, dan RX. Kita compile terlebih dahulu codingannya sampai dia berhasil. Oke, down compile. Berikutnya kita masuk ke proses upload. Teman-teman perhatikan di pin L dan RX-nya harus bisa berkedip. Itu adalah tanda bahwa codingan bisa atau sudah selesai kita upload ke Arduino-nya. Oke, berkedip ya. Nah, setelah itu yang kita lakukan tinggal mengikuti urutan perangkaian pin yang ada di AI. Oke, kita lanjutkan dengan pengetesan sensor atau modul RFID-nya. Di sini saya memiliki 2 kartu yang sudah saya registrasikan, di mana salah satu berisi tentang kartu yang benar atau sudah terregistrasi dan yang lainnya belum saya registrasi. Dalam artian ketika kartunya salah, di sini lampu LED berwarna merah akan menyala diikuti dengan buzzer atau alarm kecilnya berbunyi. Begitupun untuk kartu yang benar, itu lampu LED berwarna hijau akan menyala diikuti juga dengan buzzer yang menyala. Oke, kita tes teman-teman. Di sini kita pakai yang ini dulu. Nah, itu bisa dilihat buzzernya bunyi dan lampu LED-nya yang hijau nyala. Dalam artian ini adalah kartu yang benar dan ini untuk kartu yang salah. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan puber berikutnya.